Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita bersolawat, seperti biasa saya akan menyampaikan tentang sebuah hadis yang hubungannya masih tentang masalah solat, dan tema pada kesempatan malam ini adalah bahwa ahli solat masuk surga terlebih dahulu dari orang yang mati syahid. Jadi disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau itu berkata, kana rajulani, ada dua orang, min baliyin, dari kabilah Bali, hayyun min Qudha'ah, satu kaum keturunan Qudha'ah, aslama ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua itu masuk Islam bersama baginda Nabi. Jadi ada dua orang dari kabilah Bali masuk Islam, keduanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah mereka itu masuk Islam, disebutkan di dalam hadis ini, wastushhida ahaduhuma, salah satu dari kedua orang itu mati syahid. Wa ukhiral akhar sanatan, sedangkan satu orang yang lainnya itu mati 1 tahun kemudian. Maka kemudian disebutkan lagi dalam hadis ini, qala Talhah ibnu Ubaidillah, Talhah bin Ubaidillah berkata, fara'aitul muakhkhar, ternyata Talhah itu bermimpi dan melihat orang yang terakhir, bukan yang mati syahid, orang yang terakhir 1 tahun yang meninggal setelah orang yang mati syahid, minhuma, di antara keduanya, udkhilal jannah qabla syahid, ternyata masuk lebih dulu daripada orang yang mati syahid. Fata'ajjabtu lidzalika, maka Talha itu takjub alias heran, loh kok bisa orang yang mati kemudian setelah si syahid meninggal 1 tahun sebelumnya, dia itu bisa masuk lebih dulu daripada orang yang mati syahid. Padahal orang yang mati syahid itu kan orang yang berjuang di jalan Allah melawan orang kafir, dia terbunuh dan jaminannya pasti surga. Loh kok bisa orang yang mati setelahnya 1 tahun kemudian dia masuk surga lebih dulu daripada orang yang mati syahid? Heran Talhah ini. Maka kemudian fa asbahtu, maka di esok paginya, esok harinya, fa dzakartu dzalika lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku menyebutkan, menyampaikan hal ini, bertanya Talha itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaysa qad shama ba'dahu ramadan wa shalla 6,000 rak'atin wa kadza rak'ata sholati sanatin, bukankah dia itu telah berpuasa di bulan Ramadan, setelahnya juga sholat selama 1 tahun. Nah, ini hadis ternyata menunjukkan sholat itu ternyata bisa mengangkat derajat kita itu lebih tinggi daripada orang yang mati syahid. Coba kita bayangkan, ketika ada 2 orang masuk Islam, Islamnya langsung kepada Nabi, kemudian salah satu di antara keduanya wafat di medan perang, matinya bukan mati sembarangan, dia mati syahid, baru 1 tahun kemudian disusul oleh temannya tadi, dia mati juga. Maka kata Nabi, iya wajar kalau yang orang yang mati terakhir itu ternyata dipanggil duluan ke dalam surga. Kenapa? Karena selama 1 tahun dia itu pasti pernah melakukan sholat. Kalau memang dia itu muslim, pasti dia sholat. Coba bayangkan, sholat selama 1 tahun, berapa rakaat yang dikerjakan? Coba saya tanya, 1 hari kita mengerjakan sholat berapa rakaat? Berapa? 3-4. Sholat apa saja 34 rakaat itu? Coba saya nanya, 1 hari ada berapa sholat, berapa waktu? 5, sebutkan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Saya tanya, zuhur ada berapa? Asar berapa? Maghrib, isya, subuh. Totalnya berapa? Kok bisa 34? Gak lulus pasti ini matematikanya. Kuliahnya paling ya. Ada 17 rakaat, 1 hari 17 rakaat.
Dikalikan dengan 1 tahun. 1 tahun itu berapa? 365. Berapa? Ya banyak. Coba setiap sujud mereka, setiap rakaat yang dikerjakan, sudah berapa derajat Allah mengangkat derajatnya orang itu. Jadi wajar kalau misalnya ternyata orang yang terakhir itu bisa lebih tinggi derajatnya dan dipanggil oleh Allah ke surga terlebih dahulu daripada orang yang mati syahid. Dalam kisah yang lain juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud. Tetapi ceritanya di sini ada 2 orang sahabat, cuma sahabat yang pertama meninggal duluan, sahabat kedua 8 harinya. 8 hari kemudian dia meninggal dunia. Ternyata yang dipanggil terlebih dahulu 8 hari kemudian. Kenapa? Banyak waktu untuk beribadah. Diceritakan lagi di sini, ada seorang kakak beradik. Kakaknya ini lebih soleh daripada adiknya, dan ternyata si kakak ini meninggal terlebih dahulu. Baru kemudian setelah beberapa hari adiknya menyusul meninggal. Nabi bertanya, siapa yang meninggal? Ternyata orang-orang menjawab, kakaknya meninggal dulu, sekarang adiknya. Tetapi kakaknya itu jauh lebih soleh daripada adiknya. Nabi mengatakan, belum tentu meskipun dia itu saat meninggal lebih soleh, belum tentu si adiknya ini derajatnya kalah tinggi. Kenapa? Karena ada beberapa jangka waktu yang bisa dikerjakan untuk amal ibadah, untuk sholat. Dimana kalau kita ini senantiasa menjaga sholat, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah. Makanya jangan sembarangan kalau kita berbicara tentang sholat. Lebih-lebih yang sholat 5 waktu, jangan pernah kita meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu sudah istiqomah, tambah dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Seperti yang saya sampaikan, ada 10 rakaat yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi. 1. Apa? 2 rakaat sebelum subuh. 2. Terus 2 rakaat sebelum duhur. Terus 2 rakaat setelah duhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Sebelum subuh, sebelum duhur, setelah duhur, setelah maghrib, setelah isya. 10 rakaat ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Kalau Nabi terlewat sama Nabi dikodok sama Nabi. Loh Ustaz, berarti yang gak disebut itu gak ada sunnahnya. Loh contohnya apa? Sebelum asar ada, tapi Nabi pernah meninggalkan. Tapi kalau kita bisa menjaga sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, boleh, itu lebih bagus lagi, full. Kalau mau yang full, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya. Habis itu sholat tahajud. Wow, luar biasa. Berapa sholat tahajudnya? 1000 rakaat. Wow. Habis itu sholat witir. Berapa sholat witirnya? 11 rakaat. Wow. Masya Allah. Habis itu mati. Bukan wali kok sholatnya banyak ya. Ya nggak apa-apa. Wali kelas ya. Wali murid, banyak ini wali murid. Jelas? Jadi sekali lagi, salat itu bisa mengangkat derajat kita. Bahkan disebutkan di sini, orang yang ahli salat masuk surga terlebih dahulu daripada orang yang mati syahid. Wallahu a'lam bissawab.